Không phải mình không tay chứ. Empat muat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, jiran, tetangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita sore hari ini, hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Setengah bulan lagi pun ada umur masuk bulan Rajab, insya Allah. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ad'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita hari ini akan menyambung pada minggu yang lalu, yaitu sebelum kita mempelajari ataupun membicarakan apa namanya ilmu aqaidul ibad yang biasa orang kita kampung menganggap sifat 20, maka kita wajib belajar mengetahui beberapa pasal sebelumnya. Di halaman 7 semalam berikut ini dinukil pula sebuah keterangan dari ibarat Suhaimi yang diambil pengertiannya saja, yaitu bahwa yang disebut ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Rasulullah itu terhimpun dalam 3 macam akal, hukum akal, yaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Wajib pada akal, ya kan? Mustahil pada akal, jaiz pada akal. Ini hukum akal dulu kan, pada hukum akal ada. Kayak apa? Kita bila ia melihat sesuatu pada hukum akal, pasti pada akal. Siapa pada maulah, ya kan? Hukum akal. Ya, kalau apa kan pada hukum akal, apa dia kada ada maulah, kada mungkin dia kan. Jadi di sini ada yang sebut namanya wajib bagi akal. Mustahil bagi akal itu lalawat aja. Ya, bila ia pandangan, ya kan? Ujian ada orang mendengar apa dia kalau udah yang tersangkut di gendang lawak, asal ada mungkin jadi pada akal ya. Tadi pada hukum akal itu kan, pada hukum akal sahabat kita deh. Apa dia secara hukum akal manusia bila dia lahir, ya kan, pasti ada upaya, ada berbaya hukum akal, ya kan. Tapi apa dia Allah Ta'ala bahaneki di lain judul yang saja, ya kan. Jadi bisa terjadi dan di luar pada hukum akal. Semalam sebagai contoh, iblis syaitan ini datang kepada Nabi Idris. Nabi Idris itu bila berjahit, ia pakai jarum tangan. Kalau kayak ini lagi, bila mencucuk, subhanallah. Bila mencabut, alhamdulillah.
subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tuntut baju ubah banyak benar ya kalau tasbihnya. Jadi di selajur banyak lalu juru waktu apa sambil berjalan minum air ya. Satu kali berjalan 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi adanya apa? Sekalinya iblis datang iblis berikut. Adam iblis, tapi ada beda kedua. Tahu jadikan Allah tuh jadi iblis. Awal membuat dunia adalah korko hintaluk apa kira? Apa dia hintaluk angsa kira? Ayam pinjai dia lah. Apa dia hintaluk itik? Gena jodoh sedikit. Atau hayam harus lagi. Awan hintaluk puyuh harus beda. Awan hintaluk cacat kayak kelinci ikan aja harus beda. Coba datang bawa kelompok kita, nah bagi iblis, kayak gini sikap iblis, aku ketakut lah jadi Allah Taala tuh kawalah bangun dunia dalam kelompok kita loh. Oh jadi iblis, jadikan kelompok kita lo itu kalau jerum udah lagi kawak, bingung iblisnya beli dia lah. Malia, kamu ya dong jerum ikan lah ya, apa yang kita aja juga parah kamu dulu dari Malia dicok, saya jadi dicok ya. Nah, jadi kalau cerita tadi iblis itu sebelah dia melihat katanya ya orang sebelahnya dia saya harta mengkudu saya caranya awas kadunya bagi lagi ya. Nah, jadi ada wajib akal, ada mustahil akal, ada jaiz pada akal. Kita baca. Oleh karena itu sebelum kita membicarakan tentang 20 sifat Allah yang wajib atasnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui satu persatu dari ketiga perkara tersebut. Dan di sini ditambahkan pula keterangan tentang hukum syar'i atau hukum syara dan hukum adi atau hukum adat agar dengan demikian kita bisa memilah-milah, membedakan antara hukum-hukum tersebut itu. Jadi ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syara. Nah, hukum akli. Kita kasih halaman 8. Kita baca dulu. Hukum akli ialah hukum yang penetapannya disandarkan kepada akal yang sempurna. Sedang tanda bagi akal yang sempurna ialah manakala hati seorang mukmin itu disinari dengan cahaya petunjuk yang terang. Dengan akal itulah seseorang dapat mengetahui apa yang dinamakan sebagai ilmu daruri, yakni sesuatu ilmu yang tidak membutuhkan dalil atau keterangan. Juga dengan akal itulah seseorang dapat mengetahui apa yang disebut dengan ilmu nazari, yaitu sesuatu ilmu yang menghajatkan kepada dalil atau keterangan. Kegunaan hukum akal ialah untuk menetapkan sesuatu barang bagi adanya sesuatu barang dan lainnya, atau untuk meniadakan, menafikan dan buruk sesuatu barang yang karena ketiadaan barang-barang yang lainnya. Sebagai contoh adalah bahwa bumi dan langit itu ada karena ada yang membuatnya. Maka mustahil bumi dan langit itu ada dengan sendirinya. Begitulah seterusnya terhadap benda-benda lainnya. Jadi ini diperhatikan secara hukum akal. Bila sesuatu orang ada ini pasti kita apa ngaraja bahasa kita aja apa ngaraja kada akan bisa berdari. Contoh itu tadi ya kan, bila ada barang pasti bertakut ini ulahan siapa ya kan. Bila ada wartanya habang, ada wartanya kuning, kalian aja melihat apakah pasti bertakut siapa atau bawa wartai kan. Kenapa? Karena secara hukum akal ada mungkin akan terjadi sesuatu tanpa ada yang menjadi, tanpa ada yang menjadikan. Dan kisah dan apa adanya daruri dan kisah yang nazari. Daruri itu bahasa kita kadang alim, kadang perlu berpikir ya kan. Bila ia sedang berpikir itu disebut namanya nazari. Bila ada berpikir daruri. Contoh kita padahal 1 tambah 1 2, ada perlu berpikir ya kan. 2 tambah 2 4 ya kan. Nah, awat 4 sama 3 sepertiga dari 12 berpikir dulu kan. Tuh udah jadi kan aja ya kan. Kalau ya 4 tambah 4 dan 4 tambah 4 12, sepertiga dari 12 mau berapa? Nah, berapa kamu
Oh, empat bagi tiga. Dua plus bagi tiga, empat. Itu disebut namanya nazari. Pun iya kayak tadi hukum akal, baru berpikir lagi. Padahal kan bahwa saja ini dirubah kada waya-waya, bersambut dibuka lawang, beendakan. Nah, sekali ia dibuka, oh ada namanya didik untuk ya kan. Kita berpikir mana? Siapa nama ada ke untuknya? Kada waya-waya beendak di sini bergantung di lawang. Si Ano kira-kira dibeli kan? Apa dipadahakan, kada ada nama anda, ada dengan sendirinya, kada percaya, kada percaya. Secara hukum akal itu pasti ada orang lemanggan tubuhnya. Nah, itu disebut namanya hukum akal. Bila ia dipadahakan, kada ia ada. Bila ia kada manusia, jin tu mau nama dia. Tapi biasanya, ya kan. Bisa juga ada orang gitu ada kita, tapi kalau bisa ada juga orang ya ada sendirinya. Kalau dipadahkan ada sendirinya tanpa ada yang makan, ada bukti kita karubah bahkan tadi lawak kunci. Sebenarnya begitu kita masuk ke lawak terbuka, siapa yang membuka dia bila dulu kan? Karena mungkin lawak ini terbuka dengan sendirinya, pasti ada yang membuka. Ada membuka ini secara hukum akal. Jadi kita ini akal ini gunanya banyak, bukan hanya untuk urusan dunia. Justru kayak itu urusan ibadat ini pun ya akal ada wajib. Kita ini kada banget wajib bisa bayar. Ibu ada bakal, pun yang ada bakal ada wajib lagi. Ada apa kita di puasa ya bakal, juga kada bakal kada wajib lagi. Kita di bakal sekali ketuaan pengalilo belum. Baru kami, baru berhidat, sakit kiau umat, sakit kiau abah. Padahal tuh belum ada, berarti hilang kan udah. Ada wajib lagi tuh. Nah, jadi akal ini bagian daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi akal ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita jangan hanya urusan dasar kehidupan dunia. Ya kan? Kita dia pun jangan ada bakal, bisa lah berjaga pada bakal bisa. Misalnya kita awal kita belajar orang anak kujawi pasti disurah dulu sihata, jasmaninya, sihata, rohaninya, ya kan? Amal normal kada, apa dia kada normal kada selalu, kada bisa. Nah kita ini bila ia ada akal bisa berusaha, bisa bekerja apa bisa, ya kan? Nah kemudian apun ia berakal bisa berusaha, bisa segala-galanya bisa urusan dunia. Tapi timbul pertanyaan lagi, apakah akal kita ini hanya bisa urusan dunia? Nah, ini kan, jadi akal kita ini disuruh oleh Allah SWT dalam Al-Quran, apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang kisah akal. Kamu jalan ta'ala coba lihat kayak apa Tuhan Maula unta. Jadi unta di binatang yang paling bersahabat. Ada kayak sapi, ada kayak kambing. Kambing, sapi itu pokoknya menyudur. Kalau unta tuh orang ya lagi orang biasa. Oh ya unta dia baju unta lagi ada kayak nyulik kambing, nyulik sapi. Ada baru dirimbung, ada berapa sakit aja, bukan diri aja. Terus ujung ya apa namanya? Jadi paling jinak ada bau unta lihat. Ada kayak kambing, bersapi baru buka ya. Begini banyak orang cakap tadi ya berdua. Kalau yang unta ada unta di mana binatang yang paling jinak badan. Tapi menurut dalam hadis, bila unta marah, wah binatang yang lain kan tahu kan lawannya. Dan unta tadi bila dia saling unta luar biasa. Tapi jarang unta itu sampai marah. Unta di binatang yang di luar itu ceritakan sangat bersahabat. Nah, lalu melihat unta yang lain, tatapan unta itu menjejak betis kita, insya Allah betis kita ada apa? Iya kayak model berpilih, yang lembut dari betisnya ada kayak kuda, ada kayak sapi, kemudian itu kan kalau sakit kita jejak ya. Kalau unta ada, sehingga unta itu bila isi piring diobati oleh orang tuh kayak manusia, dipanasi betisnya ujung bahari disiar. Unta tuh bisa disiar. Kalau disiar ya. Lalu di sini dari apala yang zuruna ila libil. Kita orang baru dilihat unta
dan unta beda dari binatang lain. Iya bidung itu ya paling lekas seminggu sekali, bisa 10 hari. Jadi itu bidung bidung banyak imbah itu ya ada beberapa lagi udah disimpan ya tuh. Ada penyimpan ya. Jadi ya jalan, sehingga kalau jadi perjalanan ada perlu harus minum di tengah jalan. Karena ya seminggu tahan hanya ya minum lagi. Abang kita sapi kausan dia ya kan dikit-dikit. Kalau unta ada, jadi unta dia lain. Nah kemudian unta ini pulang tadi kadang-kadang di Jabat, di segala Jabat, di gedung Jabat, semuanya Jabat. Sehingga kita berpikir Pak, unta ini banyak ya mau binatang lain lalu unta. Kita berpikir siapa kayak apa di Tuhan baik ya mau ulah binatang unta ini baik benar ya kan. Nah lalu bisa kita aja di sini kita berpikir inilah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat keunikan unta itu potongan awaknya beda ya kan, kepalanya beda ya kan, buntutnya beda, segalanya beda, jalannya buat dia lalu gitu. Nah lalu di sini ada akal kita berpikir, disuruh berpikir apalah yang zuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kayak apa ya Tuhan? Ulakan inilah manusia kalau kita berpikirkan tentang kelebihan Tuhan kadang kala kita ini menganalisa pekerjaan Tuhan kadang kala kita ya kan. Nah satu contoh kayak apa? Hati yang luar biasa kita kadang kala pikirkan di dalam Al-Quran masih surah Al-Ghasyiyah dari wa ila saba'i kaifa rufi'at. Kita dibakar sepintar-pintarnya insinyur, sepintar-pintarnya orang ahli teknik, coba ada sesuatu di atas betali kade, betihang kade, kawak ini kayak apa? Ada terdengar udah bisa baulah dah, ke bawah betali betihang kade, betali kade, kawak ini, kawak. Ada lagi saya beribad insinyur ini kan ada lagi bisa olah Tuhan di langit ini taruh di atas sehingga apalah yang juruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila sabai kaifa rufi'at. Kenapa? Ternyata namarannya gawean Allah Ta'ala nih kadang kamu dituruti. Ada kau menuruti perbuatan Tuhan ini ada apa lah kau mau perbuatan yang benar kawalah kita boleh lagi kata kawalah kita boleh unta kata kawal juga. Jadi di sini kita bakal berpikir Masya Allah Subhanallah luar biasa sehingga akal kita ini makin kita mau tenang, makin kita mau berenung ya kan, sesuatu apapun kita pikirkan buatnya tuh kayak dalam badan. Kenapa? Akan semakin di dalam hati kita yakin dan akan makin kita makin akan segala-galanya. Kenapa? Karena kita tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita mau merenung, tapi jangan sekadar melihat aja. Begitu kita lihat, melihat kita perhatikan, lalu kita merenung. Subhanallah, luar biasa kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagaimana di deret. Kita ini di deretan ini rasa luas saya udah deretan ini al-bir caranya birnya deretan. Al-bahar lautan ini jauh lebih luas, berapa kali lipatnya luas daripada deretan ini. Jadi kita ini begadang di deretan dikelilingi laut, di mana aja kita begadang. Ada dan pasti ada lautan ya kan. Deretan dia kan, kalau di Arab deretan kan ada pohon-pohon aja dia kan, kayaknya udah sampai kan Jeddah lautan ada beleduan dia kan, gunung kita lihat kan atau para lautan ternyata setelah itu kita belum dua kita dilihat di balik kiri kanan dia kan, tumbuh-tumbuhan binatang ya, apalagi dua kita di Kalimantan ini terkenal dengan banyak hutan dia kan, hutan gunung tumbuh-tumbuhan ada kayak di Arab dia kan. Setelah itu laut, subhanallah, setelah sampai ke laut kita di jalan di kapal ke laut. Nah kalian udah melihat lagi, masih kelihatan pemingan, lalu lagi jadi masih kelihatan pantai ini, kali jauh lagi sampai ke laut dari lautan. Bagaimana kita di tengah laut, subhanallah, lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Berpikir kita pada marwah ini, ya kan? Ada lautan
di dua jadi gunung. Gunungnya ini meletus, ini sekarang ini meletus sampai ke Jepang, aduhnya apa namanya bahasa kita erupsinya di dalam laut, maka ada gunung berapi. Kalau kita berpikir subhanallah, nah inilah tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lautannya dan malah luasnya deretan lautan jauh luas lautan. Kalau kita berpikir siapanya lautan ini jangan selalu luas, kadang lautan ini membawa ada hubungannya laut kita di deret. Jakanya di deret ini ada banyak kekeringan kita. Air hujan loh kan terjadi kalau benar-benar di luar itu kan karena panas akhirnya naik ini sampai ke atas langit pecah jadi hujan jadinya Tuhan sebab manusia padahal kan jadi lautan itu Allah Ta'ala itulah menyediakan ada hujan. Pulang di dalam Al-Quran itu ada namanya Al-Bahru Bela Hajizain, bahasa kita aja apa? Laut sebelahnya pasir, sebelahnya tawar. Hampir. Coba bayangkan. Kawalah banyak buat gula, separuh manis, separuh hampir kira-kira. Ayo dah buat kali lah bapak aja ada udah. Ayo pampian bisa lah bawalah banyak separuh hampir, separuh pasir atau separuh hampir, separuh manis. Kita tahu Allah Ta'ala kawan. Di orang di lautan. Yang di sini lautannya tawar, yang di sini lautannya asin. Di mana menghalati Allah Ta'ala membedakannya? Jadi akal kita ini makin kita mau berpikir, makin mengakui keagungan kebesaran Allah. Kemudian akal kita ini kita belajar tauhid apa? Makinnya diri kita makin kecil. Makinnya kita makin lemah, makinnya makin lemah, makinnya makin lemah, makinnya makin lemah. Makinnya la haula wala quwwata illa billah. Setelah kita melihat dulu kebesaran Allah, membaca dulu kita kekuasaan Allah, tahu segala-galanya. Setelah sudah tahu, kita di manusia. Manusia ini rasa harap, melihat ayam rasa harapnya seorang. Melihat kucing separatnya seorang nyala, melihat binatang paratnya, melihat tumbuhan paratnya, melihat gunungan seseorang paratnya. Padahal yalah kita ini kalau menurut dalam surat An-Nur ya kan, kalau pada yang coba apa gitu kan, tidak ada sesuatu tapi meletak di bumi malaikat berzikir oleh Allah. Malaikat berzikir oleh Allah. Sehingga unta yang kita berbuat di unta itu, ujian tadi abu di atas unta, jangan salah lawas bagaimana bonnya sudah lakunya sampai bantang di atas unta, bagaimana kasihan unta turun dan bagaimana ujian nanti unta yang kamu kandarai itu berzikir armakubah aksaru dzikir benar rakibah. Dan ditunggang kendaraan unta tadi atau misalnya kuda, dan ditunggang ini berzikir lebih banyak daripada penunggang manusia, ya kan? Kita harus berzikir. Kalau iya kan berzikir terus sambil berjalan untuk berzikir, sapi semua gerobak berzikir, ya kan? Semuaan berzikir. Ini nurut di dalam hadis diceritakan oleh Rasulullah tentang sebuah yang berzikir. Jadi kembali kita ini makinnya kita belajar tauhid, belajar akidah ini, makin kita sudah kaidah jauh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengenal Allah Ta'ala sampai maaf aja kita merasa diri kita tidak berguna, tidak apa-apa. Inilah kesultanan yang dimaksud dalam agama. Jadi jadakan anak sombong, jadakan anak arah, jadakan apa yang kita buat sekarang, kita apa yang kita buat, ya kan? Sehingga kita tuh jangan pernah kisah Nabi Sulaiman tuh. Nabi Sulaiman tuh orang dengar Sulaiman bisa apa? Sulaiman ini banyak harta, Sulaiman ini raja, lah kan ada banyak luar biasa Sulaiman. Sekali bertemu Nabi Sulaiman, beliau mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini kelebihan dari Tuhanku yang memberi. Jadi raja itu raja mahadi raja itu Allah Ta'ala, Malikul Mulki kan Allah Ta'ala. Aku jadi raja ini adalah Ta'ala. Sebenarnya jadi raja raja itu adalah Allah Subhanahu Ta'ala ya. Sugih halo nenggani al-ghani al-mudi itu Allah Ta'ala ya kan. Sugih raja kaya pula ya kan. Jadi pada jadi raja
wana sugih, wana segalanya. Tapi beliau mengatakan hada bifat rabbi. Ashkuru am akfuru. Apakah aku pandai bersyukur atau ada pandai bersyukur? Hadis ini kita. Jadi akal ini perlu, jangan sekadar hanya akal di urusan dunia, tapi akal ini di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, membangkitkan diri kita ini sehingga sampai begitu kita sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa yang terjadi? Oh, akhirnya kesimpulannya kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang gaib, semua makhluk. Kita kaget, kita melihat langit gada luas, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, ya kan? Melihat makhluk semuanya kita lihat. Nah, daratan kita lihat, tapi lautan kita lihat, ya kan? Nah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Tapi pada sisinya sudah terakhir makhluk sama antara makhluk, tidak ada perbedaan, ya kan? Cuma makhluk yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah jin dan manusia. Manusia yang paling mulia, sehingga Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang manusia tapi yang bertakwa. Jadi ada berisi akal manusia baik tidak diberikan lawan tumbuh-tumbuhan ada berakal, ya. Pendidikan lawan binatang ada berakal, makan sabar kita makan, binatang makan juga. Tapi kita guringnya guring juga, tapi binatang guring digedugan, ya kan? Amun hayam di perubahan, sapali ada yang di pohon, amun manusia guringnya ya dirubah. Ini karena apa ya? Allah Ta'ala batur manusia lebih daripada sehingga diberikan kelebihan. Kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala oleh manusia diantaranya adalah akal. Syukurlah, alhamdulillah jadi manusia yang bakal. Coba kalau ada belum tadi. Ini juga akal, apa dia ada takwa pula, ya kan? Nah, pula syukurlah, alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bakal. Syukurlah, alhamdulillah dengan akal kau bisa beribadah, hakun puasa, hakun sembahyang. Ini kan lain pula, sehingga antara manusia sesama manusia pun walaupun sama pada bakal beda. Jadi tadi hukum akal itu perlu kita harus tahu kelebihan keistimewaan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga akal inilah yang bisa menjadikan kita, cakapnya kita ada bakal. Jadi tidak tahu. Tapi ini aja dengan manusia jadi kalau Ta'ala sudah manusia di dalam dunia inilah juga bagi kita yang alhamdulillah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala palihan, alhamdulillah diberi Allah Ta'ala badangan, alhamdulillah diberi Allah Ta'ala sehat, alhamdulillah diberi Allah Ta'ala akal, alhamdulillah semua alhamdulillah. Dan sehingga pulang ada lagi setelah sudah berakal dapat belajar mengenal ilmu akidah, sebutin tabahaja kita wajib melaksanakan syariat pulang, ya kan? Sehingga kita ada hukum syarat di sini, ya kan? Kenapa pulang kita deh? Maka disuruh sembahyang, disuruh puasa di sinilah orang yang ada beribadah Allah Ta'ala, orang yang ada beribadah Allah Ta'ala sampai lawan agama aja kan ketujuannya, hah? Kan komunis itu ada agama, agama dia apa dia agama dia. Jadi kita manusia ini memang ada pendapat manusia ini kayak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak makhluk yang biasa. Kita ini sama lawan apa ya, lawan tumbuh-tumbuhan. Apa artinya tumbuh-tumbuhan itu ya di Allah Ta'ala jadikan pisang kayak tumbuh-tumbuhan. Sesedangkannya kayaknya bila dia sudah berbuat ditata warung buruk kan dia sudah. Jadi manusia ini kita ubahnya sama lawan makhluk. Jadi kita sama juga ada makhluk ngurus agama saya bakal hidup bakal berdagang apa bisa ya sudah selesai, jangan memikirkan ibadah. Di orang kada diberi Allah Ta'ala hidayah. Padahal hakikat manusia dan bujur-bujur manusia itu bila manusia itu bisa menggunakan mata,
bisa menggunakan akal, bisa menggunakan telinga, bisa dan sebagainya. Biar ia berakal, biar ia bermata, biar ia bertelinga, biar ia sabuaan hidup segalaan, ampun ia salah menggunakan, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Allah Ta'ala, laksanakan faulaika hum kal an'am. Kenapa? Bermata tapi buta, bertelinga tapi tuli, berakal tapi bodoh, ulaika kal an'am. Afdal, bahkan lebihan. Jadi dijelaskan udah. Tapi yang sebenarnya dari manusia, kalau kita orang yang beribadah, datanglah nanti. Jadi agak balik kada ijazah bahasa kita aja. Kalau pang datang dari mana agama, sehingga agama mulai zaman Nabi Adam turun, ada yang disebut namanya agama samawi, agama yang turun dari langit, diberi oleh Allah SWT. Jadi agama samawi itu kalau cerita zaman kisah Nabi Musa, Nabinya, nah ceritanya kisah agamanya agama apa Arabnya Yahud, karena anaknya dari anaknya Yakub dari Yahuda. Kalau kisah jabat Nabi Isa Nasara, kalau kisah Rasulullah ini anaknya Islam, padahal saat sama. Dan disinilah kita diminta percaya kalau Nabi sudah membawa kisah dari langit. Tuhan ya Allah kayak kita dijual disuruh beribadah, cuma ibadahnya beda dari Ibrahim itu dari sunat sampai kalau ya itu aja. Dua rakaat, dua waktu aja, ada kayak kita ya kan. Nah sehingga setelah sudah terakhir Rasulullah SAW ya ini lengkap berdua. Jadi agama yang paling lengkap itu agama yang terdahulu itu sudah kita percaya Nabi Daud percaya, Nabi Musa percaya, Nabi Isa percaya, begitu selesai sudah ya kan. Terakhir ialah Nabi kita. Ini ada aku dapat kawan mengirim di YouTube. Sekarang ini orang Yahudi dan bahasa kita aja semua kepala pendeta Yahudi membaca di dalam Alkitab JKP Prabari mengakui Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad. Subhanallah, orang Yahudi bahkan dibadalkannya bila aja sampai kita nih mudah sampai apa plastik sampai plastik itu ada karetnya timuk ratapan datang disadari kan tuh ya. Nah ya gitu di situ tapi ya udah aja itu dah jangan pernah dibaca aja baca Muhammad. Jadi ini rupanya tahun kenapa udah tahun 2022 ini ya kan lahir sudah berbalik rupanya udah Allah Ta'ala ada di antara orang Yahudi, dan orang Yahudi bukan orang Yahudi yang bahasa kita tahu biasanya kepalanya sebuah apa adanya yang ada pendeta orang Yahudi itu ada istilahnya ya kan. Nah kepala pendetanya kayak model polos loh dia tuh kan bukan Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Sampai di badannya bibnya ini artinya ini, haknya ini, bibnya kedua ini, dalnya ini ditafsirkan yang sama dengan tafsir ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini kita lah ya coba yang saat disayangkan orang ini sudah bahkan kalau kenalan itu di masjid banyak dulu jangan ada masjid di Spanyol sekarang ada masjid. Coba memang kita sayangkan juga dua dari kita di badan tambah kurang ya kan kan situ ya tapi kita kurang jadi kembali akal. Jadi kan akal kita ini syukur alhamdulillah nikmat yang paling gede ialah akal ya kan. Kenapa kita bisa jangan dulu akal kita itu alhamdulillah dari ya kan sehingga keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita ini akal yang paling paham. Paling mahal, ya kan? Paling mahal. Sehingga umpamanya, ya kan? Ada bermata, ada bapak, akal ada. Ada bercerita, ada bapak, akal ada. Bermata ada bercerita, mana buta, mana tuli, tapi akal ada, ya kan? Baca pulang, ya ada bermata, ada bercerita, ada berbetis, ada bapak juga, ada bertangan, ada bapak juga, tapi ada akal, asal ada akal. Balik pak, balik. Bantah ada durba, ya kan? Telinga ada durba, semua durba, akal ada. Nah,
Lah bermelunya Allah. Jadi akal inilah manusia ini, harga diri kita ini adalah akal. Ini Imam Ghazali mentafsirkan, membicarakan tentang akal dan hati ini dalam kitab Yahyaluddin Panjang pada, sehingga ada yang namanya kalbu, ada yang namanya fuad, ya, ada yang namanya akal di dalam diri kita. Cuma kita dipilihnya akal, pilihnya kisah akal, lalu kepala ambil jatuh di kepala ini ada ngarannya, kalau dalam bahasa Arab tumbuh, bahasa kita ada otak. Nah, dia orang kesehatan tahu benar. Inilah sintranya segalanya. Patah ini melihat gara-gara dari otaknya dah. Ya kan, tangan ini bisa bergerak, kalau berantakan dari otaknya dah. Berarti kita untuk mengucap ini, jadi ini paling hal kepala ini. Oleh karena itu, oleh pemerintah kita pun sepeda motor jangan lebih hilang lah. Karena penggeraknya pun patah landau, ada bapak. Di kawah aja, pari aja paling-paling dia patah selajur, pincang berjalan ada bapak. Ampun kepala, hati-hati. Bisa gigi loh, penjara. Jadi di sini berarti pakai hilip. Jadi hilip itu menjaga supaya kepala jangan retak, gitu kan. Nah, kepala. Lalu kepala ini benar juga kayaknya bilanya bulan Rajab kita membaca itu tentang web dan kisah dan memecah kepala. Bila orang ada sabiang dia macam kepala itu. Benar kalau kita berpikir kenapa sabiang kan apa kepala? Sabiang kalau kepala, sabiang kalau berarti sawat tangan. Kalau kepala, kenapa kepala nanti jatuh? Dan kisah ada sabiang itu kenapa? Berarti jatuh kepala ya Nabi. Itu dia bilang jangan ada sabiang. Padahal sabiang adalah lawan kepala, sabiang itu lawan tangan. Cahaya berarti jatuh. Sehingga tafsir ibarat salat itu, ibarat tubuh kita ini kepala. Artinya apa? Kepala ini paling benar. Orang kada bertitis, kada bertangan. Tapi kepala ada apa? Tapi yang dilengkap semua betis, ada tangan, ada semua, ada foto kepala. Sudah ada kawat ya. Nah, jadi disinilah kita disahabat tadi biar bermata, biar berhidup, biar bertelinga, sehingga akal ada artinya. Sehingga akal inilah yang kita jaga. Kayak apa untuk menyempurnakan akal? Turunlah agama, biar turun agama, karena kita lawan Allah yang menciptakan alam. Karena kita dengan seorang nabi, seorang rasul, bisalah kita berzikir, membaca Al-Quran, bisalah kita selalu sabar. Inilah kelebihan akal. Alhamdulillah kita dijadikan manusia yang berakal. Tapi ya kan, akal ini pada suatu saat bisa hilang. Kapan akal hilang? Pada saat dalam keadaan mungkin bahasa kita tuh al-ghadab. Sehingga Nabi katakan bila ghadab, bila marah itu ujar Nabi panas supaya jangan marah, bau bulunya. Nanti bila katakan sesuatu yang bila bisa emosi langsung beliau bodoh, langsung bersedia supaya jangan ada marah. Maka oleh itu orang yang berbuat kada benar itu, kenapa dia membunuh, kenapa dia memukul, kenapa dia karena pada saat itu akal hilang. Sarik luar biasa sehingga sampai dia berbuat demikian. Seandainya akalnya ada, ya kan, kada akan bisa melakukan, kada akan bisa melakukan. Maka oleh karena itu al-ghadab ini syaitan. Jadi marah itu adalah sumbernya daripada syaitan. Jadi di sini kembali akal bisa hilang gara-gara ada marah di dalam diri kita. Jadi kembali alhamdulillah. Jadi belajar akidah ini menghidupkan akal. Pintar udah dosa, pintar segalaan. Ada lagi yang lebih, karena Allah dia dengan Al-Khaliq, ya kan? Tahu Tuhan yang Maha Kuasa, tahu Tuhan yang segala-galanya. Tahulah dia lawan manusia, lawan makhluk, lawan dirinya. Dapat, oh ternyata aku ini sebagai makhluk manusia biasa, ada yang kawa apa-apa. Dan di dalam bahasa agak banyak la haula wa la quwata. Jadilah kita lemah, jadilah Tuhan yang kuasa. Jadi apa? Kalau ada demikian sebagai hamba Allah yang beribadah, sujud, ya kan? Kita disuruh sujud.
Kita disuruh bertasbih, bertasbih, kita disuruh berzikir, berzikir, kita disuruh sembahyang, sembahyang, kita segalanya ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Sehingga karena para sahabat tahu ini perintah Allah, takut dia dengan Allah, tunduklah dengan Allah. Syaitan, nah bakal juga syaitan ini kan minal jin. Syaitan itu bakal, ya bakal kada minal jin di bapak sama awal Rabbi di badan seorang atau kafir. Tapi karena dia tidak mendapat hidayah dari Allah, ya kan? Begitu Adam dijadikan, disuruh sujud semua makhluk Allah SWT, illa iblisa aba wastakbar. Kecuali iblis yang kada aku sujud dan dia merasa harap. Aba kada aku sujud, wastakbar merasa harap. Tidak boleh karena baik kau kada sujud. Halak tadi binarin, wa halak tahu bintin. Engkau jadikan aku dari api, Adam dari tanah. Aku api harap pada tanah. Nah, jadi pada siapa dia kan tanah diharap juga, dia kan api harap juga. Tapi seharat-haratnya makhluk ada lagi yang paling harap al-Khalid, itu Tuhan. Karena dia keras, dia tidak mau, ya kan? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dijauhkan dari laknatnya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kadang iblis itu bercerita, dia kadang langsung kayak itu lagi baru menjadikan Adam itu aja baik dulu, karena ada saingan lagi. Jin aja ada, manusia belum ada lagi, kan ada saingan lagi. Begitu dijadikan manusia lah, pada asa tandingnya melawan iblis daya. Lah, lalu dia terjadi di sini kisah ya. Nah, sehingga sebagian daripada jin ada yang beriman, ada yang Islam, disebut namanya jin Islam. Sebagian daripada jin ada yang disebut namanya jin kafir. Manusia sama, sebagian manusia ada yang beriman, disebut orang Muslim. Sebagian manusia yang beriman disebut namanya kufar atau kafir. Kafir itu kufar. Kalau kufar itu banyak orang kafir. Jadi kesimpulan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita diberi akal. Gunakanlah akal ini, jangan hanya untuk makan, jangan hanya untuk minum, untuk beribadah. Bila yang akal digunakan beribadah, inilah manusia yang bisa kita sempurna. Maksud sempurna ini kan adalah sempurna kayak tadi, Pak. Manusia bila juga akal, hakun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut di dalam Al-Quran, wa ulaika humul muflihun. Ya kan? Inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga doa, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan hidayah. Mudah-mudahan akal kita selalu dijaga di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita hidup mati kita selalu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.